Bulan ini semua gaji karyawan untuk pemungutan sampah nih ke yang backup. Karena apa? Pungutan iuran dari masyarakat itu belum bisa menutupi. Kalau Jama memang nggak dia kasih tahu berapa totalnya. Pembangunan ini sudah kelar. Saya nggak mau kasih tahu berapa habis gitu. Biar nggak yang itu dikira pencitraan. Yang penting apa, kita itu sekarang generasi muda, bagaimana kita itu harus bisa real. Kita bekerja dengan real, walaupun tidak perlu kita itu harus mengunggah di media sosial, tetapi memang bisa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dapat dimanfaatkan, bisa dirasakan dampaknya oleh orang lain seperti itu. Oke, nah mungkin Niko singkat dari Titiang untuk pang lebih menggebu-gebu lah bedik gitu loh, karena 1,5 miliar dia masuk angpis, masa semua gebu-gebu dia ngencanang sampah gitu loh. Walaupun masih belum maksimal, tetapi saya mau biar lebih maksimal. Ya mudah-mudahan dengan datangnya, makin hadirnya salah satu wakil masyarakat, wakil rakyat kita dari Bali di parlemen di Senayan, Pak Manparto, bisa membantu kami di sini. Nyenawang idang, nah, 1,5 miliar besunah bebani bape 1 miliar. Kan gitu masih kan kan. Nah, nikot tema IT dia tuh kenyam-kenyam yang metopong bading dia masih lo tuh jungkling ngajak masih ngayan video pak masyarakat pangerti apa yang saya bilang tadi itu. Mungkin adanya bukannya kita harus orang cerdas, nggak perlu orang cerdas, tetapi apa, orang aneh ngelah basang lantang baru cocok kencana gini. Kenapa masyarakat orang yang nuduk lu di jero di rumahnya masing-masing memilah itu aja belum bisa berjalan. Karena apa? Untuk pembiasaan itu sangat sulit. Ngaden dia ngajak nak blog ketimbang ngajak nak dua, tapi nak blog tertonong dadi aja dia megahi gitu. Mungkin itu anunya ya. Seruning nanti dari CEO yang Jama bisa itu dipakai bahan pertimbangan di ke depan. Kenapa? Beliau di Desa Adat beliau yang tunjuk untuk mempertanggungjawabkan sampah di sini. Kalau terjadi masalah, ada gimana beliau yang ini, karena apa, saya nggak mau, saya sudah keluar duit banyak, masa pemikiran saya juga harus susah untuk lebih payah kan. Pangartine pang baca pada ajak ngayah, karena apa ya najak yang ngayah di pura nak kapang aja man. Karena kedong kukul regana motret gitu, kengkian masa motret nak lenurin gitu model. Bahkan makin gaya ngitung sampah urin regana gitu. Ya, yang benar-benar regana tidak perlu terjun langsung gitu loh. Dan ya, baik. Dalam kesempatan ini mungkin banyak yang sudah komen lah sedikit tentang apa kegiatan mungkin Niko ya, tujuan dari kegiatan ini yang sangat yang sambut dengan apresiasi yang sangat baik, juga mendatangkan mentor-mentor yang sangat luar biasa, ada juga support penuh dari wakil rakyat kita Pak Manparto. Akhirnya acara remuk terbuka dengan bertemakan ngayah untuk rumah. Titiang izin Pak Man, resmi Titiang buka. Terima kasih waktu banyak. Yang persilakan Om Santi Om. Terima kasih banyak sambutannya dari Bapak Bendesa Tegal Temu. Tepuk tangannya sekali lagi para hadirin untuk Bendesa kita. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke acara diskusi tematik dengan tema Jaga Rumah Sampah Terkelola. Untuk moderator, Diana Wulandari mungkin bisa langsung ke tempat diskusi. Kepada Bapak Bendesa tanpa mengurangi rasa hormat, dipersilakan untuk duduk di sebelah sini. Untuk moderator dari diskusi tematik kali ini akan didampingi oleh Diana Wulandari bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada dari Get Plastik, Mas Dimas Bagus Wijanarko. Lalu dari Koko Social Farm, Bang Frederick Invander Christian. Lalu dari Desa Adat Tegal Tamu,
Bligung Ama, dan dari Umah Pupa ada Bapak Edwin Akbar Lubis, serta Bapak anggota DPR RI kita, Bapak Inyawan Parte. Kepada moderator, kami serahkan untuk diskusi tematik. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Sebelumnya selamat sore semuanya. Selamat sore. Nah, pada sesi kali ini, yaitu sesi diskusi tematik jaga rumah sampah terkelola, merupakan rangkaian acara dari Ngayah untuk Rumah. Nah, di sini saya sudah bersama dengan pembicara. Mungkin dari satu persatu dulu ya, memperkenalkan diri, terus apa yang sedang dilakukan saat ini gitu. Mungkin dari Mas Dimas dulu. Oke. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya Ketua Yayasan dari Get Plastic Indonesia, sekaligus inovator, sekaligus foundernya juga. Jadi rapel banyak banget ini. Oke, sedikit tentang Get Plastic Indonesia. Get Plastic Indonesia sebuah yayasan yang non-donor, non-profit. Jadi yayasan Get Plastic ini fokus di research and development untuk teknologi pirolisis dari tahun 2013. Dan semua yang kami lakukan ini tidak ada menggunakan dana publik, ataupun kita tidak menerima donor secara langsung dari pihak manapun. Jadi mungkin Get Plastic satu-satunya yayasan ataupun organisasi yang secara finansial ataupun secara programnya kami benar-benar mandiri. Itu mungkin dari saya. Selamat sore, saya founder asal dari Ambon, dan saya salah satu project manager dari Koko Social Fund. Kemudian saya juga head of content dari Koko Development Group, dan saya juga lulusan dari Fakultas Pariwisata Udayana. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa itu Koko Social Fund. Jadi Koko Social Fund ini sebenarnya adalah yayasan yang dibentuk oleh saya dan tim untuk support lokal. Karena kita bergerak khususnya di penanggulangan sampah plastik yang pertama, kemudian kolaborasi sosial dengan sekolah-sekolah, dan proyek pilot kami yang pertama itu ada di Tabanan di Desa Cepaka. Kami membuat Koko Learning Center. Kami mencoba mengkonsepkan ekonomi sirkular dari sampah plastik. Kemudian kami membuat spot untuk UMKM yang kami sebut sebagai Cepaka Sunday Market. Ya, goalnya adalah membuat panggung bagi UMKM lokal supaya bisa mendapatkan kesempatan yang sama, bukan hanya menjadi penonton di Bali. Itu adalah goalnya. Kemudian kami membuat learning center, dan kalau bicara soal konsep, sebenarnya ini bukan konsep yang baru, karena kami di sini bukan sebagai mentor ya, tapi kami lebih banyak belajar dan mendengar. Bagaimana kami bisa menjadi, filosofi kami dalam Koko Social Fund itu bagaimana kami bisa menjadi tetangga yang baik. Kalau tadi bilang menjaga rumah, sampai kapanpun yang bisa mengerti Bali adalah orang Bali, bukan pendatang. Jadi konsepnya adalah kami mau menjadi tetangga yang baik. Bagaimana bisa berkolaborasi dengan pemilik rumah, pemilik daerah, yaitu orang Bali sendiri, dengan metode pendekatan kolaborasi. Mungkin itu penjelasan singkat tentang Koko Social Fund, dan kesempatan kami berikan lagi kembali kepada moderator. Mungkin langsung dilanjutkan dengan di Gung. Cek. Baik, salam kenal, saya Gong Ama. Saat ini saya mewakili Desa Adat Tegal Tamu, di mana kita berpijak saat ini. Yang dari 6 bulan lalu, dari Agustus awal, dari awalnya isu TPS Suwung ditutup, kami mencoba memberanikan diri di Desa Adat untuk membuat sebuah program dan gerakan mengelola sampah yang dihasilkan dari kramo atau masyarakat kami di Desa Adat Tegal Tamu. Dan hari ini sebenarnya
saya cukup berbahagia. Saya memiliki panggung untuk curhat. Akhirnya apa kendala-kendala yang sebenarnya tidak bisa saya pecahkan secara pribadi ataupun bagaimana pengelolaan sampah di desa adat, berbasis desa adat, justru kami ingin tetap berproses dan terus berproses. Semoga dari acara ini kita bisa bersinergi gitu. Dan selain dari perwakilan desa adat, selamat datang di Tegal Temu Space. Ini ruang yang saya buat untuk teman-teman komunitas, teman-teman apapun silakan datang ke sini gitu. Jadi sedikit filosofinya, Tegal itu kebun dan temu itu pertemuan. Mari kita bertemu di kebun ini, kita menanam bersama dan kita panen bersama. Terima kasih. Terima kasih Bligong. Mungkin dilanjutkan dengan Pak Nyoman. Selamat sore teman-teman. Yang Nyoman Parte sebagian sudah yang kenal. Pegiat sosial, pegiat lingkungan, ada tambahan sedikit tadi, jadi anggota dewan di DPR RI. Sudah lama jadi pegiat lingkungan, mungkin kalau dihitung tahun 12 tahun, 13 tahun. Kalau mau contoh karya yang bersih, Hidden Canyon Bejiguang itu dulu sungai yang sangat jorok, kotor, sekarang jadi tempat turis. Seminggu ini ngurus mangrove yang mati di benua disebabkan oleh pipa Pertamina yang dibiarkan korosi, akhirnya solarnya keluar, matilah. Yang mati itu mangrove asli endemi Bali, yang memang cara berkembang biaknya susah, khususnya yang jenis alba. Susah sekali, umurnya sudah 12 sampai 80 tahun. Matinya banyak, kurang lebih sekitar 350-an. Mangrove adalah pohon yang spesial, dia susah hidupnya, tapi kalau sudah hidup dia sangat membantu. Jadi saya senang sekali sebenarnya. Nanti jam 5 ada acara di Peng, ketemu dengan 5 STT. Saya nanti mohon izin jam 4.30 mendahului untuk ke Gianyar. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Iman, bisa dilanjutkan dengan Mas Edwin. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih kesempatannya untuk panitia Get Plastik, Tegal Temu, Bapak Syovan, dan Bapak perwakilan dari DPR RI. Saya Edwin, saya bisa dibilang penggagas saya untuk perusahaan sosial namanya Uma Pupa. Jadi kita bergerak itu di bidang pengolahan sampah organik, khususnya menggunakan teknologi namanya Black Soldier Fly gitu. Nama kerennya itu Black Soldier Fly. Tapi kalau bahasa umumnya maggot, Pak. Maggot, ya, maggot biasa orang dengarnya. Ya, jadi pusat perhatian kita itu adalah di pemberdayaan masyarakat. Jadi kita memang bekerjanya lebih banyak ke desa-desa, khususnya kita kerjasama dengan TPS 3R, karena kita yakin pengelolaan sampah itu yang dikatakan nggak berakhir di TPA itu memungkinkan, sangat memungkinkan sekali, di mana kita bisa memberdayakan TPS 3R ini. Khususnya untuk sampah organik memang dan sampah makanan, kita melakukan edukasi, pendampingan, peningkatan kapasitas, terus termasuk juga peningkatan produk, dan juga semoga kedepannya bisa terus ada pemberdayaan ekonomi juga di sana. Mungkin seperti itu dulu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas perkenalannya dari para narasumber yang hadir pada sore hari ini. Dan untungnya sore hari ini cerah ya, setelah beberapa hari yang lalu Bali khususnya Denpasar dan juga Bali Selatan itu dilanda hujan yang lebat dan anginnya juga cukup kencang ya teman-teman. Nah di sini saya mau menyampaikan sekali lagi terkait dengan tujuan dari diskusi pada sore hari ini. Melalui diskusi ini kita ingin belajar dari praktik nyata bahwa bagaimana desa, di sini juga ada komunitas dan lembaga pendamping hingga kebijakan publik itu bisa saling terhubung dan membangun sistem pengelolaan sampah yang kontekstual dan berkelanjutan.
Nah, di sini nanti saya akan tanya jawab bersama narasumber dan juga narasumber bisa menyampaikan tadi kayak beliau mau berkeluh kesah nih di sini gitu. Nah, nanti juga dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa langsung tanya jawab, nanti akan ada Asyar yang akan bagikan mic ya untuk bertanya seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin saya mau bertanya ke Mas Dimas nih. Nah, bagaimana sih membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya teknis, tapi juga berbasis edukasi dan juga bisa nih masyarakat ikut berpartisipasi seperti itu? Oke, kalau dari Get Plastik sendiri sih, kami melihat permasalahan ini kan bukan cuman dari tahun 2015 ya, ketika Jena Jembek mengeluarkan hasil risetnya bahwa Indonesia adalah negara produsen sampah plastik terbesar kedua dunia. Tapi sebenarnya permasalahan ini sudah muncul lama sekali. Kami melihat ada dua faktor yang menjadi permasalahan. Yang pertama, ketika program pemerintah ini masuk dalam rumah tangga, masyarakat suruh milah-milah sampahnya, tapi tidak tahu mau dikemanakan sampahnya itu, atau mau diapakan sampahnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat itu dikasih dua beban. Beban pertama, mereka suruh bayar distribusi, tapi mereka suruh milah. Saya itu udah bayar, tapi saya masih dikasih beban lagi suruh milah. Akhirnya program ini kebanyakan gagal. Nah, yang selanjutnya, ketika masyarakat udah suruh milah, ujung-ujungnya sampahnya cuma dibakar. Nah, makanya kami melihat itu menjadi sesuatu yang mungkin bukan salah, tapi kami melihatnya itu suatu celah. Makanya Get Plastik melakukan hal yang berbeda. Apa yang dilakukan oleh Get Plastik? Get Plastik dari tahun 2021 semenjak COVID terjadi, kami mendampingin masyarakat yang ada di sekitar learning center kami. Apa yang kami lakukan? Kami tidak memungut seperak pun kepada masyarakat. Kita tidak memberikan beban distribusi kepada masyarakat, asalkan masyarakat diwajibkan untuk memilah sampahnya. Sampah plastiknya dibawa ke learning center Get Plastik, kami olah menjadi bahan bakar. Bahan bakarnya kita kembalikan ke masyarakat untuk mereka digunakan sebagai alat-alat kerja mereka. Kayak di Get Plastik itu kami 2 tahun ini kami udah membagikan kurang lebih sekitar 200 sampai 500 liter BBM untuk masyarakat yang mereka petani atau apa ya sebutnya? Subak. Buat pemotong rumput, buat bajak, buat sawah dan buat lain-lain. Pada prinsipnya bahan bakar yang dihasilkan dari pengolahan sampah plastik ini bukan tidak beda, tapi memang benar-benar sama dengan bahan bakar pada umumnya. Jadi apa yang kami lakukan? Kami lakukan sosialisasi. Jadi Get Plastik ini mempunyai punya tiga pilar. Yang pertama adalah support system. Apa aja sih yang ada di support system ini? Ada pemerintah, ada perusahaan, ada masyarakat, ada pemangku kebijakan atau tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Ini menjadi support system untuk membangun program ini biar berjalan. Kalau support systemnya nggak berjalan, fasilitasnya bagus, support sistemnya nggak berjalan, mangkrak. Apa ya bahasanya, nganggur alatnya, gitu, nggak jalan, ya kan. Nah, tapi kalau upamanya support sistemnya bagus, tapi fasilitasnya nggak ada juga, tetap aja ujung-ujungnya ke TPA kan. Padahal TPA udah mau ditutup ini, ya gue nggak ya, udah mau ditutup, tapi support sistemnya ini bagus, tapi nggak punya fasilitas, gitu. Kita tahu beberapa fasilitas di Bali. Jadi apa yang kami lakukan? Kami door to door. Kami keliling setiap rumah itu, teman-teman dari Get Plastik. Terima kasih teman-teman Get Plastik udah bisa implementasikan programnya. Door to door memberikan edukasi kepada masyarakat melalui stiker ataupun melalui barcode yang kami tempelkan di setiap rumah. Jadi setiap rumah itu akhirnya bisa tahu produksi sampah saya itu berapa sih. Ketika masyarakat ini produksi sampahnya berlebihan, dia akan dengan sadar diri, dia akan mengurangi produksi sampahnya. Oh, aku biasanya konsumtif terhadap anorganik karena belanja online ya sekarang ya. Oke, jadi mungkin belanja online-nya direm.
ya kan? Atau penggunaan plastik sekali pakainya direm kayak botol jenis PET itu kan plastik sekali pakai ya sebenarnya. Itu mungkin mereka udah nggak menggunakan, mereka pakai tumbler. Jadi hal-hal ini yang mendorong masyarakat akhirnya tahu. Kayak kemarin kita undang masyarakat yang di Subak ya. Masyarakat Subak itu datang ke Gate Plastik untuk mereka melihat langsung proses pengolahan sampahnya. Gitu. Akhirnya mereka juga, masyarakat kita masyarakat pembuktian ya. Kalau nggak ada buktinya nggak percaya. Makanya akhirnya kita undang, kita tunjukin langsung nih. Nggak ada manipulasi, nggak ada apa. Mereka langsung lihat langsung gitu prosesnya. Itu yang kami lakukan sehingga akhirnya masyarakat terbangun awareness-nya mereka, akhirnya mereka mau memilah sampahnya. Itu sih yang kami lakukan. Oh ya, mungkin ke selanjutnya itu saya ingin bertanya ke Pak Nyoman. Tadi Mas Dimas tadi menyampaikan bahwa bagaimana kolaborasi dengan masyarakat, dengan pemangku kepentingan itu penting sekali. Nah, bagaimana sih sebenarnya praktik lapangan dapat bersinergi dengan kebijakan publik untuk Pak Nyoman? Mungkin sebelum memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tadi ya, sesungguhnya dalam konteks Indonesia kita sudah punya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, itu sudah 17 tahun ya, relatif sudah berumur undang-undang. Cuman dia tidak ngefek karena di situ ada dua hal yang tidak dilakukan. Pertama tentang varian dari produk yang dihasilkan tidak dibatasi. Di banyak negara, produk yang menggunakan kemasan plastik itu memang dibatasi. Kalau teman-teman pergi ke semacam toko belanja Circle K, Alfamart di negara sana, paling ditemukan produknya dua. Coba kita di sini, itu Citato, Lais, apalagi itu banyak banget. Jenisnya, variannya sudah banyak. Ya, selanjutnya yang kedua adalah kelemahannya tidak ada redesign produk industri. Jadi kalau kita ingin pengelolaan sampah ini berhasil, satu ada pembatasan jenis varian, yang kedua redesign produk industri. Artinya produk yang dihasilkan harus sudah dari awal berdampak tidak merusak lingkungan. Jadi bagaimana menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Itu harus jadi komitmen. Selanjutnya perusahaan produsen juga tidak bertanggung jawab hanya persoalan seolah-olah dengan memberikan CSR, tanggung jawab sosial lingkungan itu urusannya sudah selesai. Jadi dia sudah memberikan CSR kepada satu komunitas misalnya atau kepada pemerintah misalnya, atau dia bangun sebuah tempat pengelolaan plastik misalnya, seolah-olah urusan dia sudah selesai. Padahal di jalan, di pantai, di laut, di sawah, di mana-mana kita temukan produknya. Jadi tanggung jawabnya adalah berapa botol yang dia keluarkan, sebanyak itulah yang dia harus bertanggung jawab. Itu yang tidak memiliki, ada aturan tetapi aturannya tidak lengkap atau tidak menguasai semua persoalan yang muncul. Padahal dalam konteks Bali sesungguhnya saya pribadi adalah orang yang optimis suatu saat nanti Bali akan bersih. Pulau yang akan menjadi pulau yang green, clean, bahkan jika dia ingin bergengsi dia harus menjadi pulau yang bersih, yang hijau sekaligus adalah pulau organik. Pada saat itu Bali akan ada dalam situasi mungkin kita bisa menyerupai sebuah negara negara kecil yang Bhutan. Negara kecil yang tingkat kebahagiaannya hampir 100%. Tingkat harapan hidupnya 102 tahun. Makanannya hampir seluruhnya organik. Listriknya dari energi terbarukan. Sesungguhnya dari sisi karakter, di sana Buddha, penganut Buddha. Di sini penganut dominan Hindu dan ada warga pendatang yang sudah jadi orang Bali. Sesungguhnya sangat memungkinkan itu. Di samping itu orang Bali sesungguhnya sebelum
sudah mengenal juga filosofi Trihita Karana yang sudah sejak dia lahir sudah ada di dalam kesadaran otak paling dalamnya, cuman persoalannya belum nemu katalisator, belum nemu penggerak yang mengerti soal dan mampu mengajak. Itu yang belum nemu. Jadi karena selama ini pemerintahnya menyelesaikan problem kulit, tidak menyelesaikan secara hulu hilir, dan yang paling hulu adalah problem manusianya. Karena pantai kita tidak membawa plastik, dia tidak bisa belanja ke mall, pantai kita tidak belanja ke warung, pantai kita tidak belanja ke toko modern, tetapi yang membuat dia penuh dengan plastik adalah manusia yang membawa plastik dari tempat-tempat yang tadi. Oleh karena itu, problem plastik, problem sampah plastik, kenapa dari tadi saya tidak menyebut organik? Saya tidak pernah menganggap organik masalah di otak saya. Saya juga penganut ideologi harus memilah. Jadi kalau ada pejabat yang mengatakan tidak memilah, saya pertama kali yang menentang bahwa kamu salah. Menurut pengalaman pribadi saya, kamu salah. Saya penganut ideologi harus memilah. Kalau kita sudah memilah, rentetan berikutnya biaya murah, mesin pengolahnya tidak akan terlalu ruwet, energi yang dipakai mengelola juga tidak terlalu beban biaya APBD, dan yang paling penting adalah kita bangun peradaban bersih karena dimulai dari manusianya. Kalau manusia tidak bertanggung jawab terhadap sampah yang dia keluarkan sendiri, kita akan tidak menghadirkan manusia yang merawat, manusia yang tidak memiliki kesadaran lingkungan. Sesungguhnya pijakan Gubernur Bali lewat 2 peraturan yang dikeluarkan itu, yang plastik mengurangi plastik sekali pakai dan menyelesaikan problem berbasis sumber, sesungguhnya itu sudah ngena itu. Cuman tidak dilakukan secara efektif dan sistematis. Sehingga sampai hari ini kita belum menemu soalnya. Yang kedua, sesungguhnya di samping tadi filosofi Trihita Karana yang tadi orang Bali, yang kedua sesungguhnya sebelum tahun 80-an, Bali ini pernah bersih seperti ini. Jadi ada lulu, tetapi tidak merugikan. Plastik yang ketika plastik mulai datang, dan ada budaya adipura, teman-teman. Coba nanti dilihat tahun berapa adipura mulai datang. Prasyarat dari mendapatkan hadiah itu adalah kota bersih, itu adalah untuk mendapatkan piagam itu, apa namanya? Benda hadiah, apa namanya? Pohon itu loh. Itu adalah kota itu bersih. Nah selanjutnya budaya kota bersih adipura ini dibawa ke desa. Masyarakat desa yang sudah terbiasa memilah, akhirnya jadi bubar. Justru karena faktor itu, menurut pemahaman saya. Sebelumnya kita semua orang Bali yang sudah seusia saya, seusia Agung, tahu bahwa Bali itu pernah sangat bersih sebelum tahun 80. Sampah kita sampah organik kita selesaikan di dapur, kita pergunakan di dapur. Kalau tuh ada sampah yang hanyut, nggak ada soal. Ada buah yang sampai ke sawah kita, nggak ada soal. Kalau ada daun bambu yang sampai ke sawah kita, nggak ada soal. Kalau ada bunga yang hanyut sampai ke pantai kita, nggak ada soal. Bahkan mungkin dia ditunggu oleh plankton kita. Jadi yang tidak boleh adalah semenit pun plastik jatuh ke tanah, plastik jatuh ke air. Menurut saya begitu. Di samping, di hulunya kita belajar tentang bagaimana mengurangi, ngambil di toko, mengurangi ngambil di pasar, mengurangi mengambil di warung depan rumah, dan mengurangi secara terus-menerus sambil guna ulang dan recycle. Kira-kira menurut saya itu yang garis pentingnya adalah hulunya manusianya, di tengahnya adalah pemerintah dengan regulatornya, di hilirnya adalah pengelolaannya. Mau menggunakan pirolisis, mau menggunakan insenerator dengan pembakaran, bahkan yang paling ditawarkan sekarang katanya akan diwujudkan menggunakan diesel, jadi dari sampah akan menjadi energi listrik. Prinsipnya adalah memilah. Memilah adalah tanggung jawab depan, yaitu tanggung jawab manusianya. Kalau sampah yang tidak terpilah masuk ke diesel, menurut saya terutama sekali bercampurnya sampah basah dengan sampah residu, menurut saya itu akan menambah beban dari mesin yang akan disiapkan itu.
Menambah beban adalah menambah energi, menambah listrik adalah menambah uang, sehingga beban mesin akan makin banyak. Jadi menurut saya kunci pertamanya harus memilah. Harus memilah sampah di Bali, dan itu yang harus Nah, selama ini menurut saya di Bali kita harus bersyukur. Setahu saya yang saya sering dekat aja 12 komunitas. Yang sering saya ajak warawiri gudak-geruduk. Ya, kadang-kadang mengeluh bersama, kesepian bersama, ya minum tuak bersama, pungut sampah bersama, nanam pohon bersama. Hari ini 3 orang mewakili kami untuk melaporkan Pertamina ke Polda, karena dia tidak punya empati, dia tidak bertanggung jawab, dia juga cuek. Nanti laut kita akan rusak, benteng pertahanan Bali, mangrove-nya juga akan mati, dan lain sebagainya. Kira-kira itu Mbak Diana yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Nyoman Parto. Mungkin ada pertanyaan lanjutan dari saya untuk Pak Nyoman sebelum nanti akan meninggalkan sesi ini. Tadi kan Pak Nyoman sudah menjelaskan tentang peraturan dari pemerintah Provinsi Bali juga tentang sampah. Nah, di sini menurut saya yang sebenarnya bisa ditingkatkan lagi adalah bagaimana pemerintah itu mengawasi nih masyarakatnya apakah sudah memilah, sedangkan kalau misalnya pemerintah hanya ngasih jedor-jedor, oh ini peraturan gitu, tapi tanpa ada yang mengawasi kan sama aja jadinya kayak masyarakat jadinya yang kayak bodo amat juga gitu. Nah, dari pemerintahnya sendiri itu apakah ada kayak badan yang memang secara khusus untuk mengawasi mungkin pola-pola masyarakat yang supaya bisa memilah gitu sih Pak? Kalau negara, jadi negara turunnya di daerah ya provinsi, kabupaten, desa ya. Sesungguhnya tidak ada yang punya struktur selengkap. Lengkap. Di dalam sebuah pemerintahan daerah, 2 kewenangan absolut yang dia miliki. 1 kewenangan mengambil keputusan, eksekutor. Yang kedua, di tangan yang sama ada uang. Jadi bisa merintah orang sekaligus bisa menyiapkan fasilitasnya dengan anggaran APBD provinsi, APBD kabupaten, APBDes desa di seluruh Bali. Namun yang tidak ada adalah leader by sample, itu yang tidak. Padahal masyarakat Bali adalah masyarakat paternalistik yang sesungguhnya ikut tanpa diperintah. Kalau yang memberikan contoh adalah orang yang memang pelaku, orang yang konsisten dengan apa yang diomongin, itu yang dia lakukan. Jadi menurut saya di samping pengawasnya lemah, konsistensi di dalam menerapkan aturan itu juga tidak serius. Belum selesai urusan yang satu sudah mengambil skema yang lain, belum selesai urusan yang satu sudah mengambil pilihan skema yang lain, skema yang lain yang sudah diputuskan juga kembali tidak diambil, jadi tidak ada yang dipilih. Padahal corak sampah itu sudah begitu jelas. Kalau dipresentasekan kalau salah nanti dikoreksi. Kurang lebih 51-53% dia datang dari rumah tangga. Corak sampah rumah tangga begitu jelas. Sangat mudah membedakan sampah rumah tangga. Organik basahnya tidak hanya suprit sehari-hari. Terutama keluarga kecil, berapa sih sisa nasinya? Jangan-jangan dia tidak masak. Jadi kecil sekecil-kecilnya. Terus yang kedua adalah organik yang bukan jadi musuh. Jadi kalau ada plastik, kalau toh ada residu, mungkin bisa dihitung tangan. Selanjutnya dari mana? Dari pusat perdagangan. Ada mall kita, ada swalayan kita, ada Living Wood, ada Ramayana, ada Matahari, ada Bali Galeria. Apa corak sampahnya yang dikeluarkan dari sana, baik yang basah maupun yang residu. Di luar itu ya posisi fasilitas umum, lapangan olahraga, perkantoran, dan lain sebagainya. Coraknya begitu jelas sampah Bali ini. Begitu jelas coraknya, momen-momen tertentu karena ada feodalan, ada karya besar yang juga menghasilkan sampah yang sangat banyak. Jauh sesungguhnya bisa diselesaikan karena sampah yang terpapar bisa kita lihat, bisa kita petakan. Dan saya berterima kasih sebagai pegiat. Di Bali ini komunitas yang paling banyak.
komunitasnya banyak dan komunitasnya eksis. Apa saja? Mas Pandar misalnya saya berkenal, saya senang ketemu Mas Pandar di sini. Jadi komunitasnya ada, konsepsinya jelas. Get Plastik, konsepsinya jelas, komunitasnya ada. Edwin dari urusan Magot, BSF, itu komunitasnya ada, kegiatannya jelas. Jadi tidak ada yang abal-abal seperti di tempat lain, bukan komunitas fiktif seperti di tempat lain. Jadi Bali harus bersyukur sesungguhnya. Cuman memang penting sekali pemerintah itu tidak boleh one man show. Bali harus jadi tempat kita berjuang secara kolaboratif. Nggak ada yang bisa diselesaikan sendiri di Bali ini. Semua komunitas harus diajak, di fasilitas bertemu. Ya pemimpin harus mendengar. Karena semua di Edwin ada keinginan tujuan baik terhadap Bali, Gong Arman juga punya keinginan baik, Mas Dimas juga, Mas Parda juga, Diana juga, dan semua yang ada di sini punya niat baik yang Bali harus bersih. Bahkan kalau istilah saya itu Bali yang clean, Bali yang green, dan suatu saat menjadi Bali organik. Pada saat itulah Bali akan menjadi tempat tujuan pariwisata yang dalam tanda petik yang link stay-nya lama dan spare money-nya yang besar. Jadi kalau mau Bali ini menjadi tempat kunjungan pariwisata yang berkualitas, jangan lagi bertempur tentang mass tourism atau quality tourism, hentikan itu, nggak berguna. Yang bisa menghasilkan mass tourism adalah buat Bali itu bersih, buat Bali itu hijau, kita bisa menemukan kunang-kunang lagi, kita bisa menemukan kupu-kupu di sembarang tempat, kita bisa menemukan burung di setiap kita ingin berjalan, dan kita mendapatkan makanan yang sehat. Orang akan datang, kenapa sih kamu datang lagi ke Bali? Saya ingin melihat pulau yang bersih. Kamu datang lagi ke Bali, saya ingin melihat pulau yang hijau, sanitasinya bagus, pohonnya banyak, biota, flora, faunanya hidup, berdampingan. Kok kamu datang lagi ke Bali? Saya ingin makanan yang sehat karena diproduksi di Bali tanpa ada menggunakan kimia. Jadi mungkin itu, saya jadi merinding mungkin karena malu di sebelah mendengar omongan saya ini. Jadi merinding, ya kira-kira begitu Mbak Diana. Baik, terima kasih untuk Pak Nyoman Parte. Mungkin saya lanjutkan ke Mas Pandar ya untuk pertanyaan selanjutnya. Terkait dengan proses nih, bagaimana Koko Social Fund mendampingi desa dan bagaimana kolaborasi dengan masyarakat di sana? Oh ya, terima kasih. Terkait kolaborasi di kami, Yayasan Koko Social Fund itu selalu menggunakan pendekatan bottom up approach. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang kami implementasikan di lapangan. Karena selama ini dalam pemahaman saya dan persepsi saya sebagai mahasiswa dan juga sebagai pekerja, bisa dibilang masih amatiran lah, masih awal di lingkungan ini, banyak yang berinisiasi tapi tidak konsisten. Saya setuju tadi dengan kata-kata Pak Parte. Jadi Indonesia ini sebenarnya tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan inovasi, tapi kekurangan orang yang konsisten, gitu loh. Jadi banyak yang menginisiasi untuk bikin kegiatan lingkungan, peduli dengan sosial, tapi itu tidak konsisten. Kalau tidak konsisten, hasilnya apa? Hasilnya ya greenwashing. Tidak ada short term, tidak ada mid term, tidak ada long termnya, gitu. Nah itu menurut saya gitu. Nah kalau ya, dan di Koko Social Fund sendiri kami mendekati dan membuat program itu adalah ide-ide dari masyarakat, di mana kami bisa menemukan sweet spot kolaborasi antara semua stakeholder, baik pemerintah daerah, baik pemerintah desa, masyarakat dan juga perusahaan, gitu. Saya di sini saya tidak menjadi orang yang abu-abu. Saya bekerja di property developer. Tahu di Bali semua isu tentang pembangunan. Tapi apakah ada yang berinisiasi untuk menjadi yang lebih baik? Apakah ada yang mau berkontribusi dengan memberikan program-program yang tepat sasaran? Makanya kami menginisiasikan Koko Social Fund untuk menjadi contoh, supaya mungkin dengan inisiasi ini bisa menjadi contoh untuk properti developer lain membuat kolaborasi yang sama untuk penanggulangan sampah di Bali, gitu.
Lalu ide-ide yang kami punya untuk pengolahan sampah plastik dan juga organik itu biasanya kami diskusikan mulai dari level desa, baik perbekal dan band desa, kemudian juga dengan masyarakat dan juga klien-klien lingkungannya. Jadi apa yang kami lakukan nantinya di desa binaan kami, Cepaka, itu semuanya akan tertuang dalam peraturan adat. Jadi kayak proses pemilahan sampah itu akan dikawal oleh peraturan adat. Artinya ketika ada aksi, ada evaluasi, ada pengawasannya. Banyak kegiatan, banyak program-program, tapi proses monitoring selalu itu adalah hal yang penting. Karena banyak aksi tanpa monitoring yang hasilnya tetap nol gitu loh. Makanya di Koko Social Fund kami fokus pada output dan kami fokus untuk dimonitoring hasilnya. Bukan hanya menginisiasi kegiatan, tapi fokus keberlanjutannya. Karena tanpa keberlanjutan dan konsistensi, ya kegiatan itu hanya cuman sekedar pencitraan. Mungkin seperti itu aja kalau dari saya. Terima kasih Mas Pandar atas penjelasannya tentang kegiatan yang dilaksanakan di Koko Social Fund. Mungkin pertanyaan selanjutnya tadi kan Mas Dimas, terus Pak Iman Parte, Mas Pandar juga menjelaskan tentang bagaimana kolaborasi itu penting sekali. Nah mungkin selanjutnya saya mau bertanya ke Bligong nih. Nah tadi kan Bligong ingin curhat. Nah, inilah saatnya untuk curhat gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apa sih sebenarnya hambatan terbesar dalam implementasi yang Bligong dan teman-teman lakukan di desa seperti itu? Oke, baik. Pertanyaannya langsung ke permasalahan yang sebenarnya pengen saya ceritakan gitu. Baik, sebenarnya permasalahannya sangat banyak ya. Yang banyak permasalahan pertama adalah merubah kebiasaan. Bagaimana merubah kebiasaan warga, merubah kebiasaan masyarakat yang awalnya mindset mereka tentang bersih itu sampahnya bergeser ke tempat lain agar rumahnya udah nggak ada sampah, mindset mereka itu sudah bersih. Tapi untuk membalikkan itu pertama kali yang susah untuk mengedukasi karena prinsip dasar mungkin ya di desa itu tentang permasalahan ini belum populer seperti komunitas-komunitas budaya, komunitas-komunitas seni yang fasilitasnya sudah difasilitasi Banjar gitu. Permasalahan adalah sampah ini adalah sebuah gerakan yang belum populer sampai ke akar rumput di masyarakat Bali. Pertama kali saya mencoba sebenarnya secara sistem tidak susah bagaimana kita mengedukasi masyarakat di desa adat karena ada tampungan komunitas-komunitas yang jelas. Kita bisa under Banjar, kita bisa under desa adat, ada pertemuan-pertemuan setiap bulan seperti pertemuan PKK. Awalnya saya mencoba menyasar itu di arisan PKK. Karena kenapa arisan PKK pertama ya karena ibu-ibu adalah ras terkuat di bumi kan. Siapa tahu dia bisa langsung ngomong marah-marah di rumahnya, sampah dipilah bla 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 bla. Ternyata setelah saya mencoba melakukan itu dengan upaya personal begitu, dengan membawa proyektor sendiri, dengan membawa screen sendiri, masang sendiri, jadi kayak dagang sate lah, nusuk sendiri, ngipasin sendiri gitu. Responnya tidak sesuai ekspektasi saya gitu. Jadi kayak, aduh, udah selesai kok Haji, semutan kaki saya nih, kayak gitu, aduh lama gitu. Berbeda dengan produk-produk skincare yang mungkin yang datang ke Balai Banjar yang mereka bisa berbelanja gitu. Jadi itu kendala awal mengedukasi tentang itu gitu. Dan yang kedua, mungkin saya berpikir adalah perlu kolaborator dari luar desa ini yang mampu bersuara tentang bagaimana sih di luaran komunitas sampah ini bergerak, atau bagaimana tentang keseriusan orang-orang di luar sana untuk mengolah sampah. Mungkin perlu kolaborasi itu gitu. Kenapa saya bilang saya mau curhat di sini gitu? Saya butuh support system gitu. Support system yang memetakan, yang mungkin menyusun program, mungkin yang bisa membantu mengedukasi,
dan bisa menjadi muara bahwa jenis-jenis sampah yang seperti apa yang bisa kita kolaborasikan nanti gitu. Jadi secara program juga sangat-sangat bisa bersinergi gitu. Dan saya pun tidak ingin menjadi sebuah desa adat yang berdiri sendiri seakan-akan kami bisa menyelesaikan sampah kami sendiri gitu. Itu yang pertama, permasalahan tentang merubah kebiasaan dan edukasi gitu. Tetapi pelan-pelan selama 6 bulan ini kita bergerak dari Agustus tahun lalu yang awalnya isu bahwa Suwung sudah mau ditutup, desa adat kami sudah mulai bergerak membuat praram tentang bagaimana pengolahan sampah begitu. Dan akhirnya dari support dari bendesa adat kami Goanji yang tadi, kita akhirnya membuat TPST secara pribadi dengan menggunakan dana yang hampir 80% disupport oleh personal, oleh bendesa adat personalnya. Setelah kita melakukan itu, kendala edukasi yang kedua adalah bentukan kami adalah relawan gitu. Kami dibentuk dengan relawan dengan jumlah banyak orang, ada sekitar 20-an lebih orang. Tetapi kerja kolektif seperti ini adalah kerja yang harus isi senangnya juga gitu. Sedangkan mereka harus melakukan pekerjaan mereka setiap hari gitu. Karena proses sampah ini tidak populer, mereka, saya rasa ya, menurut pemahaman saya dari beberapa kali bertemu ya, setengah hati untuk mengerjakan ini dan tidak totalitas. Akhirnya saya berpikir begitu bahwa kalau relawannya saja belum teredukasi, PR saya sebelum ke masyarakat harus relawan dulu nih gitu. Jadi ternyata permasalahannya sudah berlapis-lapis gitu. Dan akhirnya saya merasa bahwa sebenarnya secara di atas kertas ketika kita tuliskan itu, pemetaan, pembuatan skema, edukasi dan lain-lain tidak susah gitu. Tetapi ketika dijalankan ternyata ada benturan-benturan internal yang membuat kita ternyata terhambat gitu. Dan akhirnya pertama kendalanya adalah di TPST kita kan butuh SDM. Pertama kita share kepada masyarakat kita siapa yang mau bekerja nih. Tidak ada yang mau. Akhirnya kita mencari SDM dari luar. Dari luar Bali yang mau bekerja, berjalan. Ternyata ketika kita mengolah sampah sendiri, selain edukasi yang lain-lain tadi, ternyata cost produksi kita cukup besar gitu. Bagaimana cara kita, karena kita mengolahnya sendiri kan, organik sendiri, terus penyelesaian kita masih dengan membakar, yang sebenarnya saya juga setengah hati bahwa ini masa dibakar sih, harusnya bisa ada gitu. Nah, melalui forum ini mungkin nanti kita bisa cerita lebih panjang di luar untuk bagaimana cara kita, atau saya butuh support sistem, saya perlu apa. Yap. Oke, jadi kurang lebihnya di sana. Terus bahwa komplain karena kita butuh cost produksi, beberapa ada support dari LPD, terus kita butuh cost produksi kami kurang lebih sebulan itu hampir 20 juta. Itu biaya gaji pegawai, terus cost bensin dan lain-lain, itu sampai segitu gitu. Dan di desa adat kami hanya 2 banjar. Jadi ada Banjar Tegal Tamu dan Banjar Pengembungan. Jadi ketika kita awalnya hanya ingin membereskan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kita. Tetapi ketika di dalam perjalanan cost produksinya nggak nutup gitu. Akhirnya mau nggak mau kita mencari usaha-usaha yang ada di seputaran desa adat kita. Kita menyelesaikan itu, terus ada kos-kosan, ada perumahan, dan ternyata lagi bahwa kos itu juga belum nutup gitu. Akhirnya apalagi ya
Dan syukurnya ada forum ini. Kenapa saya bilang saya pengen curhat lah. Jadi kayak saya butuh sebenarnya butuh support, butuh apa mungkin yang bisa kita sharing dari apa mungkin dari Kuku bisa apa yang mungkin kita bisa sinergikan. Sebenarnya kepentingan saya untuk saat ini itu gitu. Jadi agar saya tidak mau bahwa program ini berhenti karena kendala biaya gitu. Tapi sebenarnya banyak bisa sesuatu yang bisa kita kolaborasikan untuk menghapus mindset biaya itu di dalam kepala kita, apa yang bisa kita kolaborasikan. Jadi kurang lebih kendala-kendalanya itu gitu. Mungkin segitu dulu. Terima kasih Bligong sesi curhatnya. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya ke Mas Edwin terkait dengan Umah Pupa. Nah, di sini kan tadi Bligong bilang bagaimana sih kayak bisa nggak sih kita dapat dari sisi ekonominya gitu. Nah, mungkin dari Umah Pupa bisa menjawab bagaimana atau apa sih peluang ekonomi dari pengelolaan sampah khususnya pengelolaan sampah organik seperti itu. Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Ya sebelum kita ke sisi komersialnya gitu ya, mungkin saya juga pengen coba tarik lagi dulu ke sisi kayak operasionalnya nih. Karena kan memang judulnya kayak ngayah di rumah gitu ya. Jadi pokok permasalahan itu dari sisi rumah tangga. Nah kalau dari sisi rumah tangga, saya itu 100% setuju sama Pak Man tadi. Mila tuh wajib, gitu. Udah wajib lah, udah harus. Pokoknya menurut saya pribadi ya, atau siapapun yang ketemu gitu untuk pemerhati sampah, kalau udah pilah, itu mungkin udah kayak 80% urusannya selesai gitu. Karena teknologi pada saat sampahnya udah terpilah, itu udah banyak. Gitu. Mau tinggal pilih aja mau pakai apa gitu. Mau plastik bisa pakai pirolisis, mau pakai teknologi yang lain bebas gitu. Organik pun juga sama, mau pakai apa? Anaerobik, maggot, kompos, beres semuanya. Tapi kalau misalnya itu belum terpilah nih, itu yang bahaya. Tadi ya, kita ngerjain milah itu tuh kalau di rumah tuh cuma 1 detik mungkin. Sediain aja lah 3 ember atau 2 aja, organik, anorganik lah. Biar simpel. Kita harus mulai sesuatu untuk sesuatu yang mudah dulu kan. 2 aja deh, organik, anorganik. Ini cuma 1 detik aja nih. Gitu kan. Selesai itu sebenarnya. Ntar pada saat pengangkutan, balik lagi sih, pengangkutannya harus juga terjadwal dan terpilah. Jangan sampai itu udah usaha dipilah terus kecampur lagi, jangan sampai kayak gitu. 1 detik selesai gitu ya. Nanti dari pilah itu udah gampang diprosesnya. Nah kalau misalnya kecampur, ini tadi yang nyambung ke Bligong nih. Itu kosnya langsung 2 kali lipat. Bisa 3 kali lipat, bisa 4 kali lipat. Kenapa? Pengangkutannya repot. Karena ada yang basah, ada yang kering. Gak bisa pakai mochi, harus pakai pickup, bahkan harus pakai truk gitu kan. Kalau misalnya udah kecampur tuh. Terus lagi, dibawa ke tempat pengolahannya. Gimana ngolahnya kalau kecampur? Teknologi apa sekarang yang udah bisa ngolah sampah campur? Waste to energy pun juga banyak yang pesimis karena sampah di Indonesia itu masih kecampur kan. Jadi kandungan kalorinya itu belum tinggi karena masih basah. Mau dibakar kayak apapun juga pasti boros gitu. Kalau mesinnya kuat ya, belum ngomongin mesinnya ntar breakdown juga gitu kalau misalnya dibakar. Nah, jadi pada saat pengolahannya pun itu udah double lah gitu. Jadi fokus pertamanya adalah sebelum kita komersil nih, gimana caranya dapat produk dari ngejual sampah, tapi juga harus fokus utama itu gimana caranya untuk expense-nya nih, biaya-biayanya tuh minim gitu kan. Nah, di sinilah fokusnya sebenarnya dari Umah Pupa. Kenapa tadi saya sampaikan di awal kita itu fokusnya adalah kita memberdayakan desa-desa gitu. Karena tadi ngolah sampah itu kita apa ya, true story aja lah ya, gak usah di cover lah ya. Nggak ada untungnya, udah pasti nggak ada untungnya ngolah sampah. Kenapa nggak ada untungnya? Bukan masalah produknya yang kualitasnya buruk, bukan, sama sekali bukan. Permasalahan adalah substitusi dari produk yang kita tawarkan itu masih rendah harganya. Maksudnya kita tuh less develop. Saya nggak bisa ceritain banyak yang lain ya, walaupun saya rasa sih relevan juga. Misalnya dari Umah Pupa ya, kita jual tuh pakan alternatif gitu kan. Ini harganya tuh belum bisa kompetitif dengan yang lain karena ini kan masih industri baru. 10 tahun tuh masih baru lah di industri ini kan. Sementara pakan-pakan hewan itu udah berapa ratusan tahun mungkin kan. Jadi industri itu udah makin besar. Jadi nggak bisa nih kalau kita mau lawannya dari sisi produknya. Kita harus kreatif lagi nih bisnis modelnya. Dari bisnis modelnya gimana? Ngolah sampah itu kan yang paling besar adalah apa sih investmentnya? Capex, udah pasti kan. Capex itu land sama buildingnya, sama fasilitasnya gitu. Itu udah pasti. Belum kita ngomongin kalau ada mesinnya juga gitu. Nah sekarang kita harus pikir-pikir nih.
pada intinya adalah pengelolaan sampah itu adalah barang publik kan. Pemerintah tuh wajib nyediain. Kita bayar pajak emang harus itu. Emang dituntut gitu kan. Walaupun kita masih ada retribusi oke lah. Tapi uang pajak kita kan memang untuk melaksanakan pemerintah tuh ngejalanin tugas ya. Bikin fasilitas pengelolaan sampahnya. Lagi-lagi nih, kita ngomong apa adanya ya. Coba perhatiin kalau main-main ke TPS 3. Udah sesuai belum dengan kayak fungsinya dia. Banyak lah kisahnya memang ya. Mungkin belum optimal karena given gitu kan. Dikasih ini ternyata nggak sesuai nih. Jadi Koko tuh pas juga tuh. Memang mau ngolah sampah harus tahu dulu sampah yang mau diolah tuh apa sih gitu. Mengolahnya tiba-tiba dapat sesuatu yang nggak terlalu dipakai gitu kan. Nah, dari Umapupa dari sisi operasionalnya ini kita emang pertama kita assessment dulu ke TPS 3R-nya ya, ke desa-desa gitu ngelihat fasilitas pengolahannya. Oh, udah terpilah bagus gitu. Terus udah terpilah juga sampah organiknya gimana? Sampah organik dia pasti ada yang kayak daun-daun gitu kan, sampah kebun atau sampah makanan gitu. Nah, kita memang selalu kasih arahan juga. Oke. Kalau misalnya memang kebanyakan sampah kebun, mungkin maggot belum tentu cocok gitu. Karena kan memang ada, ini kan kita mainnya pakai makhluk hidup kan. Jadi dia tuh ada kayak punya seleranya juga gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa, karena tetap bisa di mixing segala macam gitu-gitu. Semua mungkin kayak harapannya kurang efektifnya tuh di sana. Terus habis itu adalah terkait tadi kolaborasi. Kita kan saya ngerasain juga lah apa yang Beligong sampaikan gitu kan ya. Ini udah kita operasional susah terus dituntut lagi untuk jualan gitu kan. Untuk kayak dapet produknya. Gimana yang kayak gitu. Ngurusin sampahnya aja tuh udah susah banget. Terus sekarang juga harus kayak kita mikirin juga gimana nih untuk masarin produknya. Tadi 20 relawan aja untuk bisa mahamin pentingnya milah sampah aja tuh mungkin perjalanan udah panjang gitu. Terus kan disuruh lagi ayo kita bantu jualan ke orang-orang. Waduh. Itu kayaknya utopia tuh baru tuh kejauhan. Nah sekarang gimana caranya fungsi-fungsi dibagi-bagi sih. Jadi kalau dari Umapupa, kalau udah dipilah nih, jadi untuk di desa-desa itu fokus aja dulu di pemilahan sampahnya. Udah kelihatan sampahnya kebagi-bagi, oke, sampah organiknya bisa kita bantu. Equipmentnya bisa kita bantu, secara teknikal juga bisa bantu segala macam. Nanti prosesnya adalah kita yang akan handle, terus di sana proses untuk maggotnya, untuk pengolahannya. Sisanya kita yang akan handover gitu. Kita nggak ada take over. Kita yang jadinya kayak punya fokusnya, kita akan bantu untuk pemasarannya. Terus kita juga akan fokus untuk kayak supply untuk maggotnya supaya prosesnya bisa jalan. Jadi kita kebagi-bagi tuh. Udah di desa fokus ngerjain sampahnya aja deh. Sampahnya aja fokus kerjain gitu. Nanti udah selesai. Ya udah kita bagi tugas aja gimana kan nanti di setiap hari sampahnya numpuk lagi kan gitu. Kan kayak gitu sih. Jadi kayak efisiennya dari biayanya jadi lebih turun tuh. Gak usah banyak-banyak mikirinnya, costing gak usah banyak-banyak bayar orang. Terus dari sisi komersialnya pun juga sama karena kan punya keahliannya masing-masing kan. Tinggal kita deh yang mikirin dari sisi maggotnya. Gimana caranya nih produknya kita bikin kering kah, kita bikin bubuk atau kita bikin dikemas jadi kayak bisa untuk makanan hewan. Gak cuma hewan ternak tapi juga hewan peliharaan. Nah, nanti juga itu akan ada returnnya balik lagi ke desa gitu, atau ke komunitasnya. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih Mas Edwin atas jawabannya. Dari teman-teman yang hadir di sini, apakah mungkin ada pertanyaan untuk narasumber yang hadir pada sore hari ini? Oh ya, mic-nya sebentar. Oke. Terima kasih Pak Nyoman atas kehadirannya. Sebentar ya Kak, nih mic-nya. Cek. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Wira. Saya merupakan dari perwakilan dari tim Ecolution, Kak. Mungkin untuk pertanyaan saya lumayan panjang dan mungkin lebih ke mengarah untuk Beligong ya. Karena kan tadi Beligong sudah ada mention bahwa sudah membuat kegiatan di desa ada seperti sosialisasi dan ketika ada isu bahwasannya ketika TPU Sung ditutup sudah melakukan kegiatan atau pembuatan suatu yang berbasis sampah seperti itu ya.
Nah, untuk pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita memiliki organisasi adat, yakni Sipadu Beradat, yakni sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat kaya, yang merupakan suatu program yang ada di setiap desa adat di Bali. Dan pastinya memiliki peran untuk mendahului permasalahan sampah yang ada di desa adat tersebut. Akan tetapi, ketika kita berbicara mengenai tradisi, kewajiban, dan culture, masih banyak permasalahan sampah yang belum terpecahkan hingga saat ini. Sebagai contoh, pada momentum pengelompokan pada saat ini, ya di mana setiap tahunnya kita masyarakat Bali memiliki kegiatan, yaitu pembuatan ogoh-ogoh. Yang pastinya ketika kita membuat ogoh-ogoh tersebut, itu pasti mempergunakan bahan-bahan yang bisa dibilang kurang sustainability. Seperti kayak, sebagai contohnya seperti kertas, terus juga ada styrofoam. Even pun styrofoam pada saat ini sudah dilarang oleh pemerintah, tapi saya masih melihat banyak desa-desa yang masih menggunakan styrofoam tersebut. Juga ada selotip dan bahan-bahan yang berbasis kimia lainnya. Yang pastinya ketika itu kita bakar akan mempengaruhi udara kita sendiri. Seperti itu ya, Kak. Dan bukan hanya permasalahan terkait ogoh-ogoh aja, Kak, tapi ketika kita berbicara tentang tradisi, istilahnya ketika kita melakukan kegiatan seperti melasti, di setiap titik-titik berjalan suatu pelastian tersebut, itu masih banyak masyarakat yang membuang sampahnya sendiri. Yang pastinya tujuan kita untuk melasti itu kan untuk pembersihan diri kayak. Tapi kenapa kita sebagai masyarakat Bali malah membuang sampah yang notabene bisa mengotori lingkungan tersebut, gitu Kak. Nah, maka dari itu ketika permasalahan sampah saat ini berkaitan dengan desa adat, tradisi kita yang harus kita laksanakan setiap harinya atau setiap tahunnya, bagaimana tanggapan Kakak? Mungkin dan cara menanggulangi permasalahan tersebut seperti itu. Mungkin segitu dulu. Terima kasih. Terima kasih Kak Wira ya tadi atas pertanyaan. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Boleh saya mengibarkan bendera putih nih? Jadi sebenarnya inti pertanyaannya bagaimana masyarakat adat bisa menanggulangi sampahnya sendiri gitu ya sebenarnya. Di luar bagaimana komunitas itu apa namanya tadi saya tumben dengar tuh Sipadu itulah ya. Jadi di luar itu gitu. Tapi sebenarnya permasalahan ogoh-ogoh, permasalahan melasti itu balik lagi ke mindset personalnya gitu. Jadi ketika personalnya memang tidak teredukasi terhadap bagaimana satu komponen upacara sebelum dia suci akhirnya berubah menjadi sampah gitu kan. Jadinya itu harus mindset masing-masing gitu. Kami pun di Desa Adat Tegal Tamu memberikan himbauan ketika melasti gitu. Ketika melasti bahwa nanti sampean atau canangnya setelah muspo tolong dibawa balik pulang kembali gitu. Dan bagi saya itu cukup berhasil 80%. Mungkin kalau 100% terlalu muluk-muluk gitu. Kami ada sekitar 380 kakak yang mengikuti upacara melasti itu. Saya rasa 80% mereka mengikuti aturan itu. Seperti apa kata Pak Man Parto tadi, udah masyarakat Bali sebenarnya dia sangat manut dan patuh gitu terhadap peraturan itu, dan ada trihita karena di otaknya yang paling dalam gitu. Harusnya bagi saya permasalahan sampah itu menjadi permasalahan personal mereka gitu. Dan mungkin yang lain untuk sampah ogoh-ogoh dan lain yang berbau monumental dan insidensial itu mungkin setiap tahun dan lain-lain. Sebenarnya himbauan-himbauan dari influencer ogoh-ogoh kita kan sudah sering gitu, sudah sering dilakukan. Tapi kan saat ini bernaung di balik sebuah estetika
keindahan sebuah ogoh-ogoh, akhirnya kebutuhan-kebutuhan styrofoam itu masih perlu gitu. Saya rasa kertas mungkin masih bisa ditoleransi gitu, tetapi styrofoam itu kan sudah dari tahun berapa, misalkan seperti influencer ogoh-ogoh kita seperti Marmar, seperti Keduk, kan dia sudah menyuarakan itu gitu. Percuma juga mereka keluar-keluar, tapi bahwa mindset kita personal atau si pembuat ogoh-ogoh itu tidak dirubah. Bagaimana menghasilkan ogoh-ogoh itu bisa ramah lingkungan mungkin ya, karena nggak bisa peran komunitas-komunitas seperti Get Plastik, seperti Koko, seperti Umah Pupa tidak bisa merubah itu gitu. Kalau tidak mindsetnya dari personal masing-masing itu dirubah. Kalau saya mungkin segitu, atau dari teman-teman mungkin ada tambahan, Mas Dimas ada mau menambahkan sedikit apa yang saya bicarakan? Cek. Saya di dunia persampahan, kalau saya ngomong dunia persampahan ini mungkin 20 tahunan ya. Dari tahun 2005 semenjak TPA Lui Gajah meledak dan akhirnya menelan 157 korban meninggal, dan ada 2 kampung yang teruruk oleh sampah itu. Jadi dari tahun itu makanya tanggal 21 kemarin itu kita peringati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Bentuknya adalah peringatan, bukan menjadi perayaan. Gitu. Sebenarnya kalau ngomong masalah sampah itu bosen ya. Kalian bosen nggak? Pasti bosen dah. Menjenuhkan, bosen itu aja, organik, anorganik, gitu. Dan kebanyakan orang-orang tadi, saya sepakat sama Gung Ama tadi, kebanyakan orang yang ditanyain mau nggak kamu bantu untuk ngelola sampah, itu banyak yang nggak mau. Banyak nggak mau, hampir 99,9% itu pasti menolak. Siapa sih mau ngolah sampah gitu. Sebenarnya bagaimana kita mengemas edukasi itu menjadi sesuatu yang fun, yang menyenangkan sebenarnya. Gitu loh. Jadi sehingga itu menjadi sesuatu yang nggak membosankan gitu. Kita selalu, apalagi edukasi, kalau edukasi kayak tadi Gung Ama cerita dari rumah ke rumah itu rasanya itu kayak capek. Saya mulai dari tahun 2008 itu udah melakukan edukasi, tapi ya capek sekali gitu. Get Plastik sendiri sih akhirnya membuat satu ide kalau dibilang ide gila ya ini ya. Di sini ada Bang Eeng, ada Bang Baba, ada Bang Ipang, teman-teman yang intinya yang mengawali ide gila ini sebenarnya. Kita bikin Get the Fest namanya, atau festival yang 100% itu energinya dari sampah plastik, yang kita coba mengajak orang itu seneng, bukan mengajak orang tuh untuk jenuh gitu. Tapi di acara itu kita sisipkan edukasi, sosialisasi yang tidak terasa secara langsung. Maksudnya orang itu nggak merasakan bahwa sebenarnya kalian sedang diedukasi gitu, sedang kita sedang mensosialisasikan tentang bagaimana kita harus memilah sampah itu dari diri kita sendiri gitu. Saya sepakat dengan teman-teman semua tadi bahwa dari rumah itu memang harus dipilah gitu. Cuman kan saya kembali lagi, bukan saya menolak, tapi masyarakat kita bukan seperti masyarakat di luar negeri. Nggak bisa disamaratakan. Saya 2 tahun di Jepang berbeda. Ekonominya juga berbeda. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa menyamakan dengan luar negeri. Tadi saya nggak sepakat sama Pak Nyoman, jujur aja. Gitu, nggak bisa. Saya 2 tahun di Jepang dan saya melihat sendiri itu terjadi. Perbedaan mindset masyarakat di Jepang dengan masyarakat di Indonesia berbeda jauh. Karena apa? Mungkin tingkat transfer knowledge-nya nggak nyampe. Gitu loh. Kita kemarin dengar di NTT ada adik kita yang umur 10 tahun, dia harus bunuh diri karena nggak bisa untuk beli buku. Ini kan yang terjadi di negara kita. Gitu. Transfer knowledge itu nggak nyampe.
gitu. Kadang-kadang ada program dari teman-teman NGO yang cuman hit and run, gitu loh. Datang, ngambil data, cabut. Datang, ngambil data, cabut. Itu yang sering terjadi gitu. Jadi kayak program tadi si Padu ya. Sebenarnya Bali ini punya banyak. Dulu si Malu, ya kan. Terus ada lagi di Gianyar ini yang punyanya Gus Nara dulu. Saya sempat ngobrol sama beliau. Itu dia juga bikin pengangkutan sampah ya, gitu. Sampah-sampah yang terpilah yang punya nilai value lari ke bank sampah atau pengepul. Yang nggak punya mungkin banyak tadi bisa diolah jadi maggot, bisa diolah menjadi pupuk. Ada metodologinya banyak lah kalau untuk organik ya. Ada takakura gitu untuk composting, ya kan. Kalau di plastik banyak sekali gitu. Tapi kembali lagi benar katanya Gong Ana. Mindsetnya dulu kita perbaiki mindsetnya. Tapi kalau mindsetnya nggak diperbaiki, ya susah. Pertama, yang kedua fasilitasnya juga, gitu loh. Orang suruh buang sampah pada tempatnya, nggak ada tempat sampahnya, kan bingung juga gitu. Benar katanya Mas Erwin tadi ya, kasih 2 tempat aja, tapi konsisten, gitu loh. Jangan nunggu udah tempat sampahnya udah numpuk, udah sampahnya udah bludak-bludak sampai gak karuan, nggak ada yang ngangkut. Gak ada konsistensi dalam penjadwalan untuk pengangkutan itu. Ini menjadi permasalahan, gitu loh. Jadi saya sangat setuju dengan Bung Ama bahwa SDM-nya dulu harus diperbaiki, gitu loh. Kita harus perbaiki SDM. SDM-nya bagus, pasti dia akan bisa membangun suatu sistem yang bagus. Kalau SDM-nya buruk, sistem sebagus apapun itu tidak akan pernah jalan. Gitu. Jadi saran saya itu dulu sih. Kalau untuk masalah tadi Ogogo dan Melasti ya, kalau di Bali SDM-nya dulu harus diperbaiki. Kita harus memberikan transfer knowledge, wawasan yang cukup baik. Yang menjadi pertanyaan besar tadi ke Pak Nyoman adalah sebenarnya pemerintah kita atau masyarakat kita ini mau menyelesaikan isu ini atau kita mau pelihara? Kan itu kan pertanyaan terbesar kan, gitu loh. Kita tahu kemarin lagi heboh di Tangerang Selatan, kepala dinasnya ketangkep korupsi masalah berat atau tonase dari sampah itu melalui tapping fee. Jadi di Indonesia ini teman-teman kalau pengen tahu, sedikit saya buka tadi berbicara tentang regulasi di pemerintah. Indonesia itu punya namanya tapping fee. Kelompok ataupun industri ataupun swasta ataupun siapapun yang mampu mengelola sampah, dia dihitungnya per tonase. Per tonase itu ada nilainya, dibayar oleh pemerintah itu kalau nggak salah kalau di Jogja itu sekitar 400 sampai 500 ribu. Kalau di Jakarta itu 500 ribu sampai 700 ribu. Nah ini yang dimanipulasi oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang sebenarnya sampahnya cuma 5 ton, dia bilangnya 10 ton. Biar tipping fee-nya membengkak. Nah, itu yang dikorupsi. Kenapa saya berbicara ini? Ini kembali lagi pada pertanyaan saya. Sebenarnya isu ini mau kita selesaikan atau mau kita pelihara? Saya sepakat sama Erwin tadi bahwa permasalahan ini bisa selesai kok. Tinggal kita aja mau atau tidak. Teknologi ada, banyak. Ya kan? Duit Jakarta itu 4 triliun per tahun dia untuk buang sampah doang ke Bantar Gebang. Ya kan? Bali itu kemarin saya lupa berapa, sekitaran ratusan M kalau nggak salah, untuk cuman buang sampah ke Suwung. Gitu. Untuk kota Jogja itu mereka mengeluarkan anggaran sekitar 75 M cuman untuk buang sampah. Buang sampah loh. Kita bisa bayangkan bagaimana uang itu
dibangunkan fasilitas, ya kan, bekerja sama dengan kolaborasi dengan komunitas-komunitas untuk mengolah sampah itu. Bayangkan aja kalau uang itu kita bisa buat bangun itu. Selesai masalah sampah ini. Ya kan, organiknya dengan teman-teman Uma Pupa ataupun dengan teman-teman yang lainnya. Ya kan? Mungkin sampah plastiknya nggak hanya dengan Get Plastik, dengan siapapun, banyak pelaku-pelaku juga. Gitu loh. Selama itu tidak bisa secara baik dilakukan, permasalahan sampah ini tidak akan pernah selesai. Sebagus peraturan yang kalian buat, itu tidak akan berlaku. Yang buang sampah sembarangan kena denda 3 bulan penjara, kalau enggak 50 juta. Siapa yang ngawasi? Oke, ada pengawasnya, Satpol PP, ketahuan buang sampah, salam tempel 50.000, selesai. Enggak usah ditutup-tutupin ya, itu realita yang ada di lapangan. Saya berbicara ini karena saya dari tahun 2008, saya pendampingan di Cirende, saya itu ngelihat secara langsung bagaimana masyarakat-masyarakat di Cirende itu terdiskriminasi karena mereka lewat TPA Lui Gajah itu sampai sekolah anak-anak itu diledekin sebagai anak sampah. Gitu loh. Apa kita mau kejadian Lui Gajah terjadi di tempat-tempat lain? Gitu loh. Coba kalau pemerintah mau serius, bangunlah di setiap desa tempat pengolahan sampah yang terintegrasi ya gitu. Pemerintah juga memberikan jalur marketingnya mungkin ya untuk Uma Pupa mengolah menjadi magotnya nanti pemerintah ini yang masarin. Selesai. Makanya pertanyaannya mau atau tidak? Isu ini mau dipelihara atau mau diselesaikan? Itu pertanyaan untuk kita semua. Jadi kalau ngomongin sampah saya tadi bilang capek gitu. Bener, saya sendiri bosen loh. Saya mungkin udah ngisi di berapa ratus seminar ya. Ngomongnya ini ya bosen kadang-kadang, beneran loh. Jenuh nggak kita ngomong masalah itu sebenarnya? Jenuh. Gitu. Ini tergantung kita mau serius apa enggak. Itu aja sih. Gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya dari Bligong dan Mas Dimas. Dari Mas Edwin dan Mas Pandar ada mau menanggapi? Kalau dari saya, mungkin saya tambahkan ya, gimana cara metode dan mungkin itu akan berhasil. Karena terima kasih juga dari Bung udah sampaikan tadi pendekatan dengan ibu-ibu kurang berhasil, gitu ya. Nah, yang kami lakukan di Koko Social Fund itu kami melakukan pendekatan dengan mulai dari TK. Karena kami percaya untuk membuat Indonesia bersih, Bali bersih, itu gak bisa dimulai dari level yang udah menengah pendidikannya. Tapi harus menanamkan ideologi. Harus menanamkan ideologi dan itu tertanam di kepala anak-anak gitu loh. Harus istilahnya hack the generation. Itu harus ada kayak gitu. Kalau kita mulai dari level kuliah, SMA, mereka udah punya banyak kebutuhan. Iya, harus didoktrin dari kecil untuk sadar dan cinta lingkungan. Makanya kami mulai dari level TK. Gimana kami mengemas program-program yang fun seperti Bung Dimas tadi bilang, kita bikin pengenalan kepada Magot, kita bikin menggambar, kita kedepannya program yang mungkin saya bisa spill di sini, kita pengen bikin game memilah sampah gitu loh, kayak gitu, game memilah sampah supaya apa? Anak-anak mulai dari kecil itu sudah termanipulasi otaknya untuk memilah sampah. Kalau misalnya mereka dari kecil udah terbiasa, itu akan terbawa hingga dewasa. Contoh paling gampang dan ini real. Siapa di sini yang tidak hafal Pancasila, 5 Pancasila? Pasti semua orang hafal. Oh, okay. Siapa yang nggak hafal lagu Indonesia Raya? Itu kan bagian daripada nation building. Bagaimana pemerintah menanamkan atau mendoktrin supaya kita mencintai negara. Kenapa kita nggak menciplak idenya? Kita mendoktrin anak-anak dengan hal yang positif. Kita menanamkan sesuatu kepada anak-anak dengan hal yang mereka akan membuat dampak bagi banyak orang, bagi diri pribadi, bagi banyak orang. Makanya sasaran daripada
Koko Social Fund itu adalah mulai dari anak-anak kecil. Itu selalu menjadi catatan untuk tim saya di program bahwa kita harus mulai dari anak-anak. Kalau kita mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, staf adat, banyak kepentingan, terlalu banyak kepentingan. Tapi anak-anak itu mereka ketika melihat program, mereka sudah punya keinginan untuk tahu, itu tulus, nggak ada kepentingan. Mereka mau untuk mencari tahu sesuatu yang menambah wawasan mereka. Karena ya bisa belajar dari banyak NGO, berhadapan dengan stakeholder yang mungkin ya bisa dibilang mungkin pemerintah atau juga swasta, itu pasti udah banyak kepentingan. Kita tidak bisa menafikan itu. Tapi kalau berhadapan dengan anak-anak, asalkan programnya tepat sasaran, anak-anak itu akan mengingat sampai tua, gitu loh. Jadi bagaimana kalau kita mulai dari sekarang itu mendoktrin anak-anak kita untuk mencintai lingkungan, kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kayak generasi Tegal Tamu anak-anaknya siap dihack deh. Silakan. Oke, ya saya nambahin. Ya mungkin ada 3 hal lah mungkin yang saya mau tambahin ya. Pertama, ngurusin sampah itu memang menurut saya ini 3 hal yang paling penting lah. Pertama itu edukasi, udah pasti kan. Terus yang kedua adalah penegakan hukum ya. Yang ketiga adalah ujung-ujungnya duit lah. Ya nggak sih? Kalau mau jalan ya harus ada duitnya gitu kan, biar terus jalan gitu. Pertama edukasi dulu deh. Edukasi udah echoing sama vendor tadi. Sama emang kita juga ada satu program bareng sama Koko Social Fund untuk anak-anak. Dari sisi kita juga sama. Edukasi itu udah harus ada dari mulai itu dari anak kecil, dari TK gitu. Ini kita ngomongin edukasi sampah tuh di sana. Karena memang itu di investasinya di situ. Kalau edukasinya tuh udah ke usia yang 30 ke atas masih oke lah, mungkin masih mau masuk ya. 40 ke atas itu udah ke arahnya tuh kayak penegakan aja gitu. Kayak disuruh aja. Karena udah nggak masuk. Sorry to say yang ada, kalau ada yang 40 ke atas ya udah nggak masuk gitu. Nggak usah capek. Jadi mau dikasih tahu kayak apa ya? Ini tuh berguna melestarikan alam, bla bla. Wah, udah lewat aja tuh, udah lewat aja gitu. Nah, penegakan hukum nih. Sekarang balik ke penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya adalah tadi ya peraturan. Udahlah, kita nggak usah ngebahas peraturan deh. Udah banyak banget, udah capek banget ngebacain deh. Udah banyak banget. Tapi yang saya mau kasih analogi tuh kayak gini. Kita coba awal-awal 2000-an itu ada kayak ketentuan tuh naik mobil harus pakai seat belt, ya kan? 2000-an nih. Saya dulu 2000-an tuh masih kecil lah. Jadi yang pakai seatbelt tuh papa saya gitu ya. Yang nyetir tuh papa saya. Di generasi itu, saya yakin 100% orang yang mau pakai seatbelt nggak ada alasannya karena keselamatan. Alasannya supaya apa? Biar nggak ditilang. Biar nggak ditilang kan? Gitu. Biar nggak ditilang. Oke. Jadi begitu pas masuk mobil mau jalan, pakai seatbelt. Biar nggak ditilang. Pakai seatbelt biar ditilang gitu ya. Turunlah ke generasi saya kan. Akhirnya saya bawa mobil juga. Udah mulai otomatis tuh. Pakai naik mobil, pakai seat belt. Bukan lagi alasannya karena mau takut ditilang sekarang. Karena udah mulai ngerti. Oh bener juga ya. Banyak kasus nih yang nggak pakai seat belt sama yang pakai seat belt beda banget taraf kecelakaannya gitu. Masih selamat lah kalau yang masih pakai seat belt gitu kan. Udah mulai 50-50 nih generasi saya. Sekarang coba kalau misalnya sekarang turun ke anak saya udah punya anak sekarang kan. Jadi turun ke anak saya. Yang ngingetin pertama kali pakai seatbelt siapa? Anak saya. Karena dia udah nggak ada lagi tuh mindset kalau misalnya pakai seatbelt itu biar ditilang. Dia malah nggak tahu kalau pakai seatbelt itu akan ditilang gitu. Udah nggak ada tuh di logikanya. Jadi itulah perjalanan panjang pengolahan sampah. Tadi kenapa saya selalu nadanya sulit. Karena kita emang harus bicara ini tuh untuk 2 generasi ke depan. Kalau apa itu tadi tuh yang indah-indah kita bicarain tuh, jangan ngarepin sekarang deh, udah talk the truth aja, nggak akan kejadian. Untung ya saya sih berharap saya masih hidup tuh kejadian yang hal-hal kayak gitu. Karena saya udah ngebayangin ini mungkin baru kejadian tuh dua generasi lagi. Dari anak saya mungkin cucu saya baru kayak gitu. Karena tadi kalau penegakan hukumnya sekarang, saya sih ngarapin banget ya pemerintah kenceng kayak gimana caranya yang buang sampah ke sungai segala macam ketangkap CCTV, cari ke rumahnya, kenain denda. Mau 1, 2 gitu, kenain denda. Pasti bakalan berulang-ulang, nanti kita harapin polanya sama kayak pakai seat belt. Tapi kalau kita ngarapin pemerintah kan capek ya, mau pemerintah pusat, daerah. Untung Pak Nyoman udah pulang. Capek ya gitu. Saya pun juga ada di posisi kayak udahlah, tanpa kita ngandelin pemerintah kita juga pasti masih hidup kok. Jadi apa sih yang bisa kita lakuin? Kalau di lingkungan saya nih ya, saya di Gianyar tuh, saya mengapresiasi juga sih di Gianyar dia berani untuk milah dari tahun 2004 kan, 2004 atau 2003 awal gitu milah.
Boleh saya bilang 6 bulan pertama tuh kota kotor banget, gila-gilaan. TPA liar itu di mana-mana gitu. Tapi tadi yang saya bilang penegakan hukum, gak cuma hukum yang ada diatur di pemerintah loh, tapi kan ada hukum sosial juga. Itu yang jangan lupa gitu. Ada hukum sosial yang bahkan kalau di Bali bisa jadi lebih kencang nih hukum sosial. Contohnya kayak di rumah saya ya, di kalangan rumah saya, ya pastilah yang generasi-generasi yang tadi gak mau tuh buang sampah dipilah segala macam. Tapi dengan adanya konsistensi, kalau sampahnya nggak diangkut, kalau yang nggak dipilah nggak diangkut, kan jadi numpuk. Tetangga-tetangga kan tahu kan, oh ini tetangga sampah kamu. Ntar ujung-ujungnya juga damai ditegur, mas itu sampahnya masih ada popok bayinya nggak diangkut, kamu ambil dulu, soalnya bau tuh. Ya udah jadi diangkut. Nah jadi hukum sosial itu akan terus jalan kok kalau misalnya kita konsistensi ke sana gitu. Nah itu yang kedua tuh, penegakan hukum ya. Jadi ya kita harus set expectation juga lah. Apa yang indah tadi kita lakuin, mungkin gak kejadian. Di 10 tahun ini mungkin, harapannya ya mungkin ya. Semoga sih cepat gitu. Tapi ya tadi ya, itu kan emang cultural shift gitu ya. Budaya kita berubah, itu emang kayak gitu. Terus yang terakhir adalah masalah dari sisi komersialnya. Ya balik lagi ya, apapun lah, kita tuh ngomongin sustainability, jangan ngomonginnya tuh, without financial sustainability gitu. Jadi nggak ada yang namanya keberlanjutan kalau secara uang masuk uang keluarnya tuh ya itu nggak ada gitu, tuh nggak bisa gitu, nggak bakal lanjut. Karena kan tadi Gungama pun juga mungkin relawan, ada punya 20 relawan, mau sampai kapan dia jadi relawan? Dan menurut saya itu juga nggak bagus gitu. Saya masih baru lah di dunia ini gitu ya. Saya berangkat bukan dari dunia yang fokus di sustainability, pengolahan sampah kayak gitu. Dan saya emang juga ngeliat banget di pengolahan sampah ini kita terlalu erat banget unsur sosialnya. Jadi misalnya kayak tadi ya, jadi relawan tuh nggak dibayar kayak sah-sah aja karena ini pengolahan sampah. Kan salah ya. Padahal pekerjaannya berat banget loh. Edukasi, bahkan ikut ke lapangan, ikut ngangkut. Itu nggak boleh banget cuma dikasih nasi box menurut saya. Nggak boleh gitu. Itu udah harus banget, dia harus ada return dari situ. Kenapa? Supaya dia termotivasi lanjut terus. Kalau misalnya ada success story-nya, dia kan pasti cerita kan, iya nih ngebantuin ini dapat sekian, nular tuh, bahkan lanjut terus. Nah itu yang terakhir sih untuk keberlanjutan. Mungkin poin yang terakhir juga, kita ngomongin pengolahan sampah keberlanjutan tadi ya, itu nggak harus dikerjain satu orang loh keberlanjutan atau satu pihak. Ini berhubungan sama kolaborasi tadi ya, ngurusin sampah. Jangan mikirnya ngurusin sampah, misalnya kita ngomongin fasilitas gitu, udah dia disuruh untuk ngurusin sampahnya, bikin produknya terus disuruh jual lagi. Itu beratnya minta ampun gitu. Kalau kamu multinational company kayak Nestle mungkin bisa bikin kayak gitu ya. Itu mungkin banget karena dananya gede gitu ya. Tapi kalau misalnya ke tingkatnya apalagi desa, ya realitanya banyak yang nggak jalan ya karena itu. Gimana caranya orang yang aja nggak cukup untuk ngangkut sampah, sekarang suruh mikir lagi jadiin produk suruh jual. Nah inilah yang kita pun juga, poin saya adalah kita pun juga jangan ego gitu. Banyak kan yang saya suka sering ketemu juga kayak gitu. Kita ngurusin sampah di desa, harus desa kita sendiri yang ngolah. Menurut saya kurang tepat juga kayak gitu. Kita harus kayak ngerti juga porsinya kita adalah porsinya kita adalah dari sisi desa sampah di desa itu terolah. Ya kan? Porsinya itu dulu aja. Gimana caranya nggak nombok, dah itu dulu aja, step by step. Udah itu selesai, biarin deh orang lain deh yang ngurusin yang lainnya. Jadi nggak usah mikir, ini ngambil barangnya nanti dia untung sekian, gak usah dulu kayak gitu. Kita ego juga udah, yang penting sampah kita nggak kemana-mana gitu, keolah. Terus habis itu kita juga cukup secara tadi untuk secara ekonominya juga cukup, biar yang lainnya posisinya yang lain. Nah semoga sih hal-hal kayak itu kalau dibagi-bagi, semoga bisa jalan. Mungkin itu ya. Oke, tepuk tangannya dulu untuk narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin dari Wira apakah terjawab pertanyaannya? Semoga terjawab ya. Nanti kalau mau ngobrol lebih lanjut bisa setelah sesi ini. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang mau ingin bertanya? Oke, mungkin dari aku yang ingin bertanya. Tadi itu menarik sekali sih dari sesi kita diskusi itu ya. Yang pertama yang bisa aku tangkap itu adalah edukasi. Yang mana edukasi itu penting banget. Karena kalau misalnya SDM-nya itu tidak teredukasi kayak yang kata tadi Mas Dimas bilang ya nggak akan berjalan gitu. Dan edukasinya itu nggak bisa dimulai dari orang-orang yang udah punya value-value sendiri. Yang kayak tadi Mas
Vander bilang harus dari kecil diajarinnya supaya bisa harapannya nih kayak tadi yang dibilang sama Mas Edwin bisa turun-temurun sampai ke generasi ke selanjutnya gitu. Pertanyaan pemantik mungkin ya dari saya. Nah, dari pengalaman narasumber nih, model apa sih yang paling relevan untuk diterapkan kepada masyarakat gitu? Kayak misalnya, kalau tadi Mas Vander kan lebih ke sosialisasi dengan anak-anak gitu programnya. Terus kalau Mas Dimas mungkin sosialisasi dengan masyarakat itu dengan fun gitu. Nah mungkin dari kalau Bligong itu caranya mungkin pertama-pertama agak fail karena mengarahnya ke ibu-ibu, tapi ternyata ibu-ibunya aduh ngekoh, aduh semutan gitu mungkin ya. Nah dari Mas Erwin mungkin tadi pengalamannya bagaimana ke desa-desa nanyain kebutuhannya tuh apa sih. Nah kira-kira dari pengalaman narasumber ini yang mana sih yang paling relevan untuk dilakukan? Saya dulu nih. Oke. Kalau dibilang paling relevan, semuanya relevan sih. Semuanya sangat relevan itu. Cuman apa ya? Yang saya bilang tadi gitu, bahwa kalau kita mencontohkan memberi analoginya dengan masyarakat yang di luar sana, saya rasa itu enggak apple to apple gitu, ya kan? Karena tingkat ekonomi tadi kita belum, ya bener Erwin tadi nggak ada pemasukan ya nggak bisa, gitu, nggak akan jalan. Sedangkan masyarakat kita tahu sendiri 60% masyarakat kita itu menengah ke bawah, bukan menengah ke atas ya. Bahkan nyungsep ya, bukan ini nyungsep. Makanya saya sepakat kalau kita masih belum kalau bahasa sekarang ya financial freedom ya gitu. Kalau pokoknya kita belum sustain secara finansial itu, kalau ngomong berbicara tentang eco living atau berbicara tentang green living itu sangat mustahil ya gitu loh. Itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mempunyai finansial yang memang udah. Bayangkan kita tukang bangunan, kuli bangunan, dia suruh hidup eco living itu saya rasa nggak mungkin dah. Bukan nggak mungkin sih, bisa aja, tapi itu benar mungkin 10 tahun atau 20 tahun kemudian itu bisa terjadi. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Tapi akan sangat sulit gitu. Tapi itu bisa dilakukan apabila kita benar-benar intens dalam pendekatan masyarakat. Benar ada sanksi sosial di masyarakat yang itu bisa sangat membantu dalam prosesnya mengedukasi ataupun menertibkan ya, mendisiplinkan masyarakat. Cuman saya punya pengalaman yang cukup buruk gitu. Di tempat saya itu Pak RT-nya itu sangat getol banget sampai pasang CCTV gitu di daerah itu. Dipasang CCTV karena banyak orang buang sampah di situ, ketahuan tuh di CCTV-nya. Pas sekali itu ketahuan, besok CCTV-nya hilang. Kan ini yang terjadi di negara kita ya, gitu. Jangankan CCTV, baut jembatan aja hilang, gitu loh. Iya, kan ini kan sangat mengenaskan ya, miris gitu kita ini. Jadi ya itu tadi, sistem sebagus apapun kalau SDM-nya buruk, ya udah nggak jalan sistem itu. Jadi memang semua tadi yang disampaikan oleh narasumber ini semuanya sangat-sangat possible untuk dijalankan, dan itu sangat-sangat bagus menurut saya. Mak-mak itu memang yang paling garda utama ya, karena mereka kebanyakan dapur ya, dan sampah itu 80% itu asalnya dari dapur. Sisanya mungkin online shop ataupun lain-lain yang zaman sekarang. Tapi 80% itu dari dapur sampah itu. Jadi sebenarnya Gung, pendekatannya kurang ini malah Gung. Harus agak ini sedikit sama mak-mak itu Gung. Gak bisa orang lokal ngomong jadi wah. Saya mak-mak itu paling gampang sebenarnya itu, ya kan, gitu.
kasih beras sama minyak goreng jalan dah. Itu mungkin dari saya ya. Kalau dari saya, ditanya mana yang paling relevan, saya sepakat dengan Bung Dimas. Semuanya selalu relevan. Apalagi bicara soal edukasi sampah. Mau itu untuk anak-anak, mau itu untuk remaja, dewasa, orang tua, ya semuanya pasti relevan. Tapi untuk khususnya untuk tim saya, bagaimana supaya kira-kira program apa yang kita rencanakan ini bisa sukses nantinya, itu kita lebih memikirkan gimana membuat bisnis model untuk desa. Itulah yang paling penting, karena tadi sama saya juga sepakat dengan Bung Erwin ya, terkait kita kalau cuma memikirkan pilar alam tanpa memikirkan pilar ekonomi ya tumbang. Konsep sustainability itu harus ada 3 pilar utama, alam, sosial, dan juga ekonomi gitu loh. Dan kita harus menemukan sweet spotnya di tengah tanpa harus mengorbankan salah satu. Nah itu yang kami lakukan di Cepaka. Learning centernya kita itu bukan full sepenuhnya edukasi, tapi kita isi di dalam ada bisnis model yang menunjang kegiatan pengolahan sampah. Karena kalau kita hanya membuat pengolahan sampah, 2 tahun bubar. Kayak tadi udah jelas-jelas saya dapat insight baru. Bisnis sampah tuh nggak untung-untung amat gitu loh, nggak untung-untung amat, ya? Nggak untung gitu, nggak untung gitu loh, nggak untung. Nah di Koko Learning Center kita buat bagaimana edukasi sampah itu menjadi storytelling, education storytelling. Ya benchmarkingnya itu sama saya pergi ke daerah Kintamani. Saya melihat referensinya adalah kopi luwak. Di mana ketika saya berkunjung, storytelling daripada proses pembuatan kopi luwak itu, dia menjadi bahan jualan, menjadi unique point selling daripada bisnisnya. Padahal itu hanya cuma cerita. Dan market daripada turis-turis ini mereka suka sesuatu yang valuable. Ketika mereka datang, mereka bukan cuma spending duit, tapi ada ilmu yang mereka dapat. Itu yang ingin kami bikin di Koko Learning Center. Ketika orang datang minum kopi, orang akan mendapatkan edukasi tentang bagaimana proses pengolahan sampah, bagaimana isu-isu sampah terbaru di Bali, apa saja NGO-NGO yang terlibat dalam pengolahan sampah. Storytelling itulah yang kami jual. Gitu. Jadi ketika orang datang minum kopi di situ, itu bukan cuman minum kopi dan cuman spending uang aja, tapi mereka contribute. Dan itu kami jelaskan, ketika kalian membeli satu kopi, kalian turut berpartisipasi untuk pengelolaan sampah ini. Pengelolaan sampah plastik berbasis pirolisis. Gitu. Jadi ada showcase-nya, ada contoh bisnis modelnya. Dan saya harapkan Koko Learning Center ini bisa menjadi blueprint atau bisa menjadi contoh. Ketika ini sukses di Cepaka, saya tidak berkeberatan untuk membagi formulanya, bisnis modelnya untuk di desa-desa. Karena modal investasinya menurut saya sangat kecil. Balik lagi ke persepsinya Bung Dimas, mau ataukah tidak menyelesaikan masalah ini? Kalau mau, silahkan berkolaborasi. Saya dengan senang hati membagi formula bisnis modelnya seperti apa. Jadi balik lagi kita harus bukan muluk-muluk memikirkan hanya aspek lingkungannya, tapi kita harus menemukan sweet spotnya antara alam, sosial, dan ekonomi. Kalau 3 aspek ini sudah bisa kita alokasikan atau kita jawab, saya yakin dan percaya bisnis modelnya itu bisa berlanjut gitu. Mungkin itu dari saya. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan saya juga. Jadi saya tidak bisa menjawab. Jadi pertanyaan ini apa yang relevan? Sebenarnya saya di forum ini mencari mana yang relevan untuk kami di desa adat Tegal Tamu sebenarnya gitu. Tetapi saya banyak sekali mendapatkan insight sebenarnya. Saya personal terus untuk di desa adat juga. Mungkin sedikit cerita beberapa kendala-kendala. Ya mungkin nanti Koko Learning Center nggak hanya di Cempaka saja, bisa langsung di Pinang nih kan. bungkus. Karena apa yang saya pikirkan juga secara dasar seperti apa yang teman-teman di Koko pikirkan, agar bahwa bagaimana sebuah pengolahan sampah ini bisa sekecilnya bisa menjadi sebuah satu, selain mengedukasi juga memiliki bisnis model yang agar karena masyarakat kita
harus ada dampaknya dulu kan untuk mereka gitu, harus ada bukti, harus ada contohnya dulu. Oh ini yang dihasilkan, mereka baru mau gitu. Karena sempat kita membuat gerakan cukup ekstrim gitu di relawan, bahwa sampah organik untuk warga desa adat kami stop dan tidak ada pemungutan. Yang kami pungut hanya usaha-usaha dan perumahan-perumahan. Ternyata langkah ekstrim itu cukup membuat telinga ini panas gitu. Jadi mereka bayar berapa sih? Kita bisa juga bayar segitu. Jadi kayak wow, tolong. Kan salah lagi nih. Berapa sih gitu? Karena selama ini yang harapan saya bahwa bagaimana subsidi silang ini bisa berjalan. Karena awalnya program itu saya pikirkan bagaimana masyarakat kita sebagai masyarakat desa adat di Tegal Tamu bisa menjadi contoh untuk masyarakat warga-warga pendatang yang ada atau usaha-usaha yang ada di lingkaran desa adat kami gitu. Ternyata langkah ekstrem itu justru menjadi bumerang untuk program ini gitu. Selain dikeluhkan oleh ibu-ibu PKK, akhirnya seluruh masyarakat mengeluhkan itu gitu. Tetapi bagi saya itu adalah langkah yang cukup wajar di usia kita yang baru 6 bulan, dan saya pun juga tidak jago-jago amat. Tidak 100% pemikiran saya memikirkan tentang bagaimana pengolahan sampah gitu. Kadang saya juga sering stres sebelum ada admin gitu. Jadi kayak saya mau kerja kan, tiba-tiba pagi-pagi ada komplain sampah saya belum diangkut gitu. Mau modal jadi kayak aduh anjing, ini harus jadi mood jadi kayak ceng gitu. Jadi kayak wah tolong ini gimana ya sistemnya gitu. Dan akhirnya mencoba lagi mencari celah-celah, akhirnya dibantu dengan admin. Sekarang paling tidak komplain itu teratasi dan mereka merasa worth it untuk membayar segitu gitu. Jadi akhirnya setelah sampah awal kita tidak angkut, kesepakatannya di dalam forum adat Sangkep itu retribusi dinaikkan. Sebelumnya dari 20.000 menjadi 50.000 gitu. Dan untuk perumahan kita naikkan menjadi 75 gitu. Dan untuk usaha-usaha kita custom gitu. Syukurnya bahwa dari angka segitu akhirnya cost operasional kita tertutupi gitu. Tertutupi untuk menggaji karyawan secara layak, karena kami satu orang hampir 5 juta per bulan, dan kami memiliki 4 karyawan yang mengolah 2 orang, yang jalan kolektor 2 orang gitu. Itu saja sudah berapa, terus belum ya kos produksi yang lain gitu, bensin dan lain-lain. Jadi sebelumnya 4 bulan berjalan kami norok terus gitu, hampir sekian bulan itu terus norok, karena nggak mungkin kita menurunkan, karena kami pikir ini pekerjaan yang cukup mulia gitu. Jadi kami pengen menghargai mereka untuk agar mereka mau juga cukup serius gitu mengerjakan ini, karena pengalaman awal-awal tuh turnovernya kenceng banget. Seminggu kabur, bingung lagi nih siapa yang mau kerja nih, bingung lagi karena ya pekerjaan pengolahan itu dianggap pekerjaan kotor gitu. Kalau misalkan saya tidak memiliki pekerjaan lain, saya mau kok kerja gitu. Jadi kayak lumayan nih gitu kan. Urusan di desa adat. Jadi pertanyaan ini adalah sebenarnya pertanyaan saya, dan sedikit kembali lagi saya di awal adalah saya akan curhat agar saya dikasihani dan teman-teman di sini mau membantu saya menjadi support saya untuk pengolahan sampah di desa adat. Dan ada Walisa juga yang membantu saya menghubungkan teman-teman di urusan persampahan ini juga. Terima kasih Pak sudah hadir juga. Yang paling happy itu saat hari ini adalah saya gitu, dan semoga kita bisa bersinergi ke depannya. Makasih. Oke, pendekatan yang relevan ya. Mungkin saya tadi di 3 koridor tadi itu ya, edukasi, penegakan hukumnya, terus habis itu di area komersialnya lah, ekonominya gitu ya. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan juga, di dunia kita nih pengolahan sampah emang tuh tingkat kreatif itu harus tinggi sekali gitu ya, udah kayak seniman gitu. Jadi kayak bisnis model tuh udah harus kayak berubah-berubah terus. Di Mabopa pun juga itu sesuatu yang kayak sampein juga ke teman-teman. Ya kita tuh harus kayak kreatif banget nih.
nyobain ini gagal. Bukannya gagal mungkin ya, karena kan bisa timingnya nggak pas. Terus habis itu faktor edukasinya juga kan, jadi belum sesuai. Balik lagi edukasi tadi, balik lagi harus kreatif ya. Kita ngomongin sama anak-anak, kalau misalnya kita cuma kayak pemaparan pasti boringnya minta ampun gitu, nggak akan masuk gitu. Jadi kita harus kreatif, misalnya di Koko Social Fund tadi mau bikin ada kayak games gitu, pemilahan games. Kita pun juga ada di Mopupa Magot, gimana caranya nih orang tuh anak-anak tuh excited banget, engage gitu. Bahkan kita bikin ya nggak berhubungan sama sampah sebenarnya, tapi kita bikin kayak race gitu, ada maggot race, dia pilih playernya, maggotnya ambil, terus habis itu race start dapat hadiah, kayak gitu lah. Jadi emang harus kayak kreatifnya supaya engage gitu sama apa yang dia pelajarin gitu kan. Terus kalau misalnya tadi ya kita untuk enforcement nih, ya harus kreatif juga sama terkait juga kayak misalnya masalah kan biaya sekarang kan. Ya udah kalau nggak dipilah misalnya 100.000 itu kan bisa juga. Kalau misalnya dipilah cuma anorganik organik jadi turun deh 80.000 gitu. Itu berapa jadi berapa gitu. Jadi kita bisa ngasih sesuatu ke kayak penerima manfaatnya. Oh ada yang balik lagi loh ke dia gitu. Langsung gitu. Benefit langsung ya. Atau bisa juga dibikin mungkin yang belum berhasil tapi ya karena kan kalau misalnya dapatnya pupuk doang ya udahlah nggak begitu bermanfaat gitu. Tapi yang saya suka karena saya juga banyak bergelutnya di desa gitu kan. Ini yang saya agak suka bingung juga nih. Jadi di desa itu dia kan punya APBDes kan. APBDes itu dia punya anggaran untuk pengolahan sampah kayak gini, tapi ada juga kayak ketahanan pangan misalnya atau kayak yang lainnya lah gitu. Kenapa nggak produk yang diproduksi sama desa itu dibanding kita mikirin dijual ke siapa, diserap aja dulu sama desanya. Itu tuh sebenarnya yang saya coba galakkan juga